kemampuan Gibran yang tampil misalnya di debat dan sebagainya itu meyakinkan publik. Termasuk juga misalnya Prabowo dengan sebutan gemoynya itu juga ternyata berpengaruh terhadap usia yang di bawah 30 tahun. Dan ini menjadi pangsa pasar buat Prabowo Gibran yang paling tinggi dibandingkan dengan usia-usia yang lain. Lembaga survei Carta Politika merilis survei terbaru, salah satunya elektabilitas 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang bertarung di pemilu 2024. Survei menunjukkan pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakebuming Raka, unggul dibanding pasangan lainnya. Survei dilakukan pada tanggal 4 sampai 11 Januari 2024 terhadap 1.220 responden. Survei dilakukan melalui teknik wawancara dan tatap muka. Populasi survei adalah warga negara yang sudah memiliki hak pilih, yakni berusia 17 tahun atau sudah menikah. Pemilihan sampel dilakukan melalui metode multi-stage random sampling. Margin of error surveinya antara kurang lebih 2,82%. Quality control 20% dari total sampel. Berdasarkan keterangan resmi Carta Politika, elektabilitas Prabowo Subianto unggul dari pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Elektabilitas Prabowo 42,2%, disusul Ganjar Mahfud 28% dan Amin hanya 26,7%. Prabowo Subianto, Gibran Rakebuming Raka 42,2% menjadi pilihan tertinggi responden pada pertanyaan tertutup. Di atas Ganjar Pranowo Mahfud MD 28,0% dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar hanya 26,7%. Pertanyaan, seandainya pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan hari ini, pasangan manakah yang akan dipilih? Maka Prabowo Subianto Gibran Rakebuming Raka mendapatkan 42,2%, sedangkan Ganjar Pranowo Mahfud MD 28%, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 26,7%. Tidak menjawab dari pertanyaan ini atau dia tidak tahu, itu hanya 3,1%. Sedangkan lembaga survei LSI di Indonesia memaparkan bahwa elektabilitas capres dan cawapres menempatkan pasangan Prabowo Gibran pada urutan pertama, yaitu 46,6%, disusul oleh pasangan Ganjar Mahfud 24,8%, lalu kemudian pasangan Anies Muhaimin hanya 22,8%. Elektabilitas capres dan cawapres ini memang terbaru, yaitu pada tanggal 3 sampai 11 Januari 2024. Sumber survei Indikator Politik Indonesia menempatkan Prabowo Gibran 45,70%, kemudian Anies Muhaimin 25,47%, kemudian Ganjar Mahfud 22,96%. Kalau kita melihat dari elektabilitas capres dan cawapres Republik Indonesia 2024 ini, memang Prabowo Gibran itu masih unggul jauh dari kedua pasangan calon antara Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfudnya. Baik, para pemirsa, kalau kita mendengarkan bahwa daripada para pengamat politik mengatakan bahwa Prabowo Gibran ini elektabilitasnya sangat tinggi sekali,
Coba kita mendengarkan dari beberapa pengamat politik terkait dengan hasil survei yang memberikan Prabowo Gibran menjadi urutan pertama. Kita saksikan bersama apa pandangan-pandangan dari para pengamat politik ini. Sebulan yang lalu, Prabowo Gibran kemungkinan untuk satu putaran itu memang jadi harapan pendukung-pendukungnya saja. Karena memang belum didukung oleh data objektif ya. Tapi sekarang, per 1 bulan menjelang pemilihan, 14 Februari 2024, ini ada kenaikan yang lumayan di pihak Prabowo Gibran. Jadi per survei awal Januari ini itu elektabilitasnya sudah disebutkan 46,6%. Sehingga untuk dia menyentuh magic number 50% lebih itu butuh hanya tambahan 4% saja. Sehingga dalam konteks itu kalau misalnya kita lihat angka sekarang memang belum mencapai 50%. Tetapi kalau misalnya kita lihat trennya yang ada, ini menarik. Mengapa? Karena memang per 2 minggu kita adakan survei dan di akhir Desember kita melakukan survei itu masih di angka 41,2%-an. Jadi ketika di awal Desember itu 41-an, tapi sekarang dalam jangka waktu 1 bulan itu naik menjadi 46,6%. Ada kenaikan 5,4%. Sehingga ini adalah kali pertama juga Prabowo Gibran mendapatkan elektabilitas yang lumayan tinggi kenaikannya. Kalau kemarin-kemarin kita belum bisa menyimpulkan ya, karena memang dari bulan ke bulan itu kenaikan mungkin hanya 1-2%. Satu bulan lagi pemungutan suara, bagaimana trennya? Apakah akan bisa melejit? Nah, kalau misalnya bisa mempertahankan tren yang ada, dalam waktu 1 bulan kemarin dia berhasil menaikkan 5,4%. Sehingga kalau misalnya tren itu terus berlanjut, tentu tambahan 4% bukan hal yang mustahil. Sehingga sekarang ini posisinya adalah lebih terbuka untuk 1 putaran. Meskipun angka yang didapat dia belum mencapai 50%. Kira-kira faktor apa sajakah yang menyebabkan Prabowo Gibran selalu naik ratingnya, elektabilitasnya? Mari kita dengarkan bersama. Saya melihat ada 3 faktor utama yang membuat kenapa misalnya Prabowo Gibran ini lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain, kemudian juga secara trennya itu menaik. Pertama, memang kita lihat dari data pemilih yang berusia 30 tahun. Kalau kita bandingkan dengan bulan yang lalu, itu memang angkanya masih di angka 43%-an. Sekarang itu di angka lebih dari 50%. Jadi kegiatan-kegiatan dia yang menyosor pemilih muda itu ternyata juga berimpak positif. Sehingga kenaikan itu juga didukung oleh elektabilitas dia di kalangan pemilih muda. Jadi kemampuan Gibran yang tampil misalnya di debat dan sebagainya itu meyakinkan publik. Termasuk juga misalnya Prabowo dengan sebutan gemoynya itu juga ternyata berpengaruh terhadap usia yang di bawah 30 tahun. Dan ini menjadi pangsa pasar buat Prabowo Gibran yang paling tinggi dibandingkan dengan usia-usia yang lain. Pertama. Yang kedua, kita juga melihat ada kenaikan di segmen pendapatan bawah, yang pendapatan di bawah 2 juta per bulan. Di segmen ini juga sama, ada kenaikan yang lumayan tinggi terhadap Prabowo Gibran, dan ini tidak lepas ketika memang program-program yang diluncurkan oleh dia, mulai misalnya KIP melanjutkan ya, KIS juga melanjutkan, tapi juga ternyata meskipun banyak perdebatan dan sebagainya, ini juga berkah buat Prabowo Gibran ketika dia meluncurkan misalnya makan siang dan susu gratis. Oke, ini perdebatan, tapi ternyata perdebatan ini juga menyampai ke publik dan publik akhirnya menerima itu, dan ternyata itu juga menaikkan dukungan terhadap dia. Dan satu lagi jangan lupa juga ternyata ada migrasi pemilih-pemilih Pak Jokowi. Jadi orang yang puas terhadap Pak Jokowi itu pilihannya dari bulan ke bulan itu semakin naik. Jadi kalau misalnya dulu-dulu ketika masih Pak Ganjar misalnya juga masih dukungan itu masih terbelah misalnya, itu masih di angka 30-an. Tapi per survei kali ini itu sudah lebih dari 50,5% pemilih Pak Jokowi yang puas terhadap Pak Jokowi duluannya terhadap Pak Prabowo Gibran. Beda lagi dengan pendapat Bang Egy yang dijelaskan beliau seperti apa? Kalau kita berpegang pada hasil survei LSI Denny Jaya ini dengan Ardian yang ada di sini, tentu saja kita melihat kalau ini sebagai sesuatu yang ilmiah, ya betul apa yang dia katakan bahwa ini 1 putaran semakin dekat karena angka Anda sudah berapa? 46,6. Lalu ini masih ada hampir 4 minggu lah ya, kurang lebih begitu ya. 26 hari lagi, Bang. 26 hari lagi, misalnya bertambahnya diharapkan sama dengan pertambahan bulan yang lalu, sekitar 4%. Itu bayangan mereka gitu. Tetapi saya perlu mengatakan bahwa, jadi kalau ilmuwan ini atau akademisi kan terbuka saja. Pada beberapa waktu yang lalu kita bilang
kita belum melihat ada angka yang bisa sampai ke satu putaran. Karena rata-rata kan masih di angka 42, 43 gitu. Nah, pada hari-hari ini, kalau betul ada yang sudah sampai di angka 46 itu ya, saya rasa 46-47 itu angka penting. Karena dia hanya berjarak kurang lebih itu margin of error ya, dari 50% plus 1 gitu ya. Karena rata-rata kan 2,9, terus kemudian nanti kalau ya di sekitar itulah gitu, ke atasnya sampai ke 50% plus 1. Jadi ada peluang sekarang untuk satu putaran. Namun demikian saya mau mengatakan ada 3 pendekatan ini di samping nanti alasan-alasan tadi. Yang pertama ada juga survei dari perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah itu, forum rektornya, yang menunjukkan angka 16%, menunjukkan angka 23%. Pasangan nomor 1, 41% pasangan nomor 2, dan 16% pasangan nomor 3. Itu dilakukan 28 Desember sampai 3 Januari. Oke. Nah itu ya, 2,75% margin of error-nya. Kemudian Bawono ini, dan indikator ya, Burhanuddin Muqtadi itu 30 Desember sampai 6 Januari. Di tengah-tengah itu, dengan angka tadi sudah ditampilkan ya. Ya, 45 something. 45,7%. Kemudian sesudah itu Anda ya, di tanggal 3 sampai 11. Yang menarik, mereka ini ada di tengah-tengahnya ada jarak yang kita sebut sebagai debat presiden yang kedua, debat calon presiden yang kedua atau debat ketiga secara keseluruhan. Nah, yang penting bagi kita itu sekarang adalah di samping betul kita harus terbuka ya. Kenapa kita kalau memang orang bisa satu putaran, kenapa kita sebut oh enggak mungkin. Tapi pada bagian lain menarik untuk cek Bawono nih, atau Burhanuddin Muqtadi itu dia mengatakan dalam rilisnya itu bisa mungkin satu putaran, belum tentu juga satu putaran, bisa mungkin 2 putaran, belum tentu juga 2 putaran, karena ada kesan katanya ada angka-angka yang seperti stagnan atau seperti tertahan. Nah, alasan ini yang penting bagi kita untuk tahu. Itulah rilis dari beberapa lembaga survei, yaitu ada LSI DNIJA, ada juga lembaga survei yang lainnya, bahwasanya tetap memberikan atau menempatkan Prabowo Gibran pada urutan pertama. Apakah dengan lembaga survei ini memungkinkan Prabowo Gibran menjadi putaran pertama? Cukup satu putaran dan tidak ada putaran yang lainnya? Atau apakah kita semua memiliki pendapat yang berbeda? Silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar. Kira-kira bagaimana elektabilitas ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden tersebut. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.